Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kurangnya motivasi dan semangat belajar antara mahasiswa di kampus. Saya Rikarni dengan NIM 22018035. Saya Indah Nurfadila dengan NIM 2201800039. Nama saya Ulfia Maulida dengan NIM 2201800026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurangnya motivasi dan semangat belajar antara mahasiswa di kampus. Nah, kurangnya motivasi dan semangat untuk belajar antara mahasiswa di kampus dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mahasiswa mungkin merasa bosan dengan materi yang diajarkan di kelas. Mereka mungkin merasa bahwa materi yang diajarkan tidak relevan dengan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kedua, mahasiswa mungkin merasa tertekan oleh tekanan akademik dan jadwal yang padat. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak punya waktu untuk belajar dengan baik karena harus menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Ketiga, mahasiswa mungkin juga kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua atau teman-teman supaya mereka tidak memahami pentingnya belajar dan mencapai tujuan akademik. Dan yang keempat, mahasiswa mungkin juga merasa kurang akses ke sumber daya belajar yang tepat dan informasi tentang cara belajar yang efektif. Selanjutnya, masalah kurangnya motivasi dan semangat belajar antara mahasiswa di kampus adalah situasi yang sangat umum. Terdapat beberapa solusi yang dapat membantu untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya ada identifikasi penyebab masalah, terus ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian atur jadwal yang efektif, selanjutnya berikan dukungan akademik dan motivasi, kemudian kembangkan metode pembelajaran yang menarik, dan yang terakhir dorongan tujuan yang spesifik dan realistis. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi kurangnya motivasi dan semangat belajar para mahasiswa di kampus serta cara pemandangannya dan dampak yang terjadi. Yang pertama adalah beban tugas yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya minat dalam bidang studi, rasa kebosanan, kurangnya dukungan sosial, dan gangguan teknologi. Dan ada pula dampak dari kurangnya motivasi dan minat belajar antara mahasiswa di kampus. Nah, yang pertama itu ada penurunan prestasi akademik. Jadi mahasiswa mungkin tidak efektif dalam menghadapi tugas dan ujian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai mereka. Yang kedua, kelelahan dan stres. Kurangnya motivasi dan semangat belajar dapat menyebabkan mahasiswa merasa kelelahan dan stres. Mereka merasa terbebani oleh tugas dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi tanpa semangat yang cukup. Yang terakhir ada kehilangan minat dalam pendidikan. Jika motivasi dan semangat belajar terus menurun, mahasiswa mungkin mulai kehilangan minat dalam pendidikan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa pendidikan tidak lagi bernilai dan tidak memiliki tujuan. Cara memandang dan mengatasi kurangnya motivasi dan semangat belajar mahasiswa di kampus. Yang pertama, menyadari minat dan tujuan. Yang kedua, menghasilkan sisipan. Yang ketiga, menciptakan jadwal dan rutinitas. Yang keempat, mencari dukungan sosial. Yang kelima, mengolah gangguan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan dari kurangnya motivasi dan semangat belajar di antara mahasiswa di kampus, dapat kami simpulkan bahwa setiap individu memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Mungkin beberapa mahasiswa perlu pendekatan yang lebih individu seperti bimbingan akademik atau konseling. Penting untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masing-masing mahasiswa untuk memberikan solusi yang sesuai. Semoga solusi-solusi ini membantu mengatasi kurangnya motivasi dan semangat belajar di antara mahasiswa di kampus kita. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dan jelaskan tentang materi kami. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.